Halo, selamat pagi, siang, dan sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang ada di luar sana, kita terus belajar tentang komunikasi yang baik. Kita belajar tentang public speaking yang baik agar kita bisa menjadi seorang public speaker yang menyenangkan dan handal. Yuk, kita belajar. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah? Perkenalkan, nama saya Pramono Hadi dan kita akan mengkaji tentang keilmuan komunikasi skill atau bisa kita singkat dengan materi public speaking. Saya membuat sebuah video ini untuk bagaimana teman-teman di kampus ini adalah sebuah materi berkenaan dengan public speaking skill. Dan di sini kita akan belajar bagaimana cara kita berkomunikasi dengan baik, bagus dan benar. Bagaimana agar kita berbicara tidak nervous, tidak blank, tidak palpitasi ataupun kita terlalu khawatir yang berlebihan. Maka di dalam teori komunikasi, tujuan kita belajar komunikasi yang pertama adalah bagaimana kita bisa to inform, bagaimana kita bisa menyampaikan materi kita, bagaimana kita bisa menyampaikan sesuatu yang terdalam dalam diri kita. Maka yang pertama, tujuan komunikasi skill adalah to inform, bagaimana kita bisa menyampaikan dengan baik, bagus dan benar. Karena banyak di antara kita menyangka, Mas Pram, kenapa ya saya kalau menyampaikan kok saya takut ya? Kok dalam saya menyampaikan saya kok grogi ya, dalam saya menyampaikan saya kok gelisah ya. Akhirnya apa yang sudah saya konsepkan tidak sesuai dengan kenyataan saya berbicara di depan orang lain. Yang kedua adalah to persuade, bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain. Banyak kita bisa menyampaikan dengan baik, kita bisa menyampaikan dengan bagus, tapi tidak bisa mempengaruhi orang. Karena apa? Jujur kita tidak percaya dengan diri kita, jujur kita tidak memahami materi yang kita ingin sampaikan. Maka dalam teori komunikasi ada hukum law of attraction, hukum tarik menarik. Ketakutan akan menarik ketakutan, keberanian akan menarik keberanian, dan positif akan menarik positif, begitu pun negatif akan menarik negatif. Bagaimana orang percaya dengan diri kita kalau kita belum percaya dengan diri kita sendiri? Bagaimana orang lain akan percaya dengan diri kita kalau kita belum percaya dengan diri kita sendiri? Maka yang kedua adalah to persuade. Maka ketika orang melihat diri kita, kamu sebagai sosok apa sih? Identitas diri kita apa sih? Karakter diri kita apa sih? Coba kalau kita melihat bagaimana persuasi iklan-iklan yang ada di TV, apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Berarti sosro berhasil mempersuasi penonton, berhasil mempersuasi pasar agar dia bisa mengenal apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Bukan yang menyampaikan to inform, bukan yang menyampaikan kalau makanan ini adalah makanan yang, minuman ini adalah minuman yang enak, tetapi dia bisa bagaimana mempengaruhi orang lain. Maka disitulah ada disebut dengan identitas diri atau karakter diri. Maka orang ingat kita, ingatnya apa? Yang ketiga adalah bagaimana to entertain. Bagaimana ketika kita mulai berbicara, kita menjadi pembicara yang menyenangkan. Bagaimana ketika kita mulai berbicara, kita menjadi orang yang enak untuk didengar dan diperhatikan di dalam materi kita. Bapak Ibu yang berbahagia, maka kenapa sih kita harus belajar komunikasi skill? Karena pada hakikatnya hari ini orang pentingnya berkomunikasi, apalagi di era digital saat ini, yang mana semuanya terbuka, yang mana semuanya butuh bagaimana cara menyampaikan komunikasi dengan baik, bagus dan benar pastinya. Apalagi bapak-bapak sebagai seorang guru, orang yang belajar di fakultas keguruan, bagaimana menjadi seorang guru yang menginspirasi, yang bukan saja menyampaikan materi tetapi bisa menginspirasi, tetapi bisa membuat murid itu terkesan, oh saya ingin menjadi seperti bapak, saya ingin menjadi seperti ibu, yang mana ibu mengajarkan bukan hanya mengajarkan materi saja, tapi memberikan inspirasi di dalam kehidupan. Maka apa yang kita sampaikan dalam materi kita pada saat ini adalah bagaimana kita belajar komunikasi, kita bisa yang pertama adalah to inform, menyampaikan materi dengan baik, bagus dan benar. Yang kedua, kita bisa persuasi, to persuade, kita bisa mempengaruhi orang. Maka pertanyaannya adalah apa sih yang kita miliki dalam diri kita sehingga kita bisa menginspirasi orang, dan disitulah orang akan terpengaruh dengan apa yang kita sampaikan. Kita harus mengenal diri kita harus mengenal kemampuan terbaik yang kita miliki. Dan yang ketiga adalah to
entertain. Bagaimana kita bisa membuat orang lain percaya, bisa membuat orang lain bahagia, bisa membuat orang lain senang dengan apapun yang kita sampaikan. Teman-teman yang ada di rumah, ini materi saya sampaikan karena mata perkuliahan kita wajib untuk mengerti bagaimana komunikasi skill, bagaimana komunikasi kita menjadi seorang guru kah, kita menjadi seorang pekerja jasa kah, kita menjadi seorang kulineri kah, kita apapun yang kita lakukan hari ini, pada intinya adalah bagaimana cara berkomunikasi dengan baik, bagus dan benar. Maka di materi pelajaran kita yang pertama ini, kita harus mengenal tujuan komunikasi itu buat apa sih? Ini nanti akan saya tanyakan di ujian kita nanti. Yang pertama adalah to inform, bisa menyampaikan dengan baik, bagus dan benar. Banyak orang punya materi tapi tidak bisa menyampaikan. Itulah fungsinya kita belajar komunikasi. Yang kedua adalah bagaimana to persuade, bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain. Dan yang ketiga adalah to entertain, bagaimana kita bisa membuat orang lain nyaman dan bahagia dengan apa yang kita sampaikan. Maka dibalik semua itu, kita harus mengerti apa identitas diri kita, apa keunikan diri kita, apa yang orang ingat tentang diri kita, apa yang orang sadari tentang diri kita. Contoh apa? Mas Pram. Terus Mas Pram sebagai apa? Sadar atau tidak sadari, saya adalah seorang pengajar public speaker. Saya adalah seorang traveler. Sampai kapan? Sampai saya nanti meninggal dan saya bahagia dengan pilihan ini. Identitas diri harus kita temukan. Kalau kita bukan menemukan, siapa lagi? Maka untuk mengenal identitas diri, untuk mengenal keunikan diri kita, untuk mengenal siapa diri kita, coba renungkan. Ada 3 hal untuk mengenal itu. Yang pertama, coba kita pikirkan lebih dalam, apa sih yang kita rela lakukan 24 jam? Yang rela kita pikirkan 24 jam tanpa dibayar. Apa sih yang kita suka dengan diri kita? Apa sih yang kita suka dengan apa yang kita ingin lakukan? Lihatlah apa yang kita pikirkan 24 jam. Terus Pak Pram, Mas Pram apa sih? Saya lebih suka mengajar, saya suka traveler. Yang kedua, apa yang kita lakukan bukan mencari uangnya saja, tapi mencari ilmunya. Coba kita renungkan lebih dalam, apa sih identitas diri kita yang mana kita rela melakukan sepenuh hati, bukan hanya untuk mengejar uang, tapi kita mengejar ilmu. Itulah identitas diri kita, itulah karakter diri kita, itulah citra diri kita. Yang mana ketika kita menyampaikan dari hati, maka orang akan menangkap dari hati. Kalau kita yang menyampaikan hanya sekedar di mulut saja, maka orang tidak akan pernah percaya apa sih identitas diri kita. Apa sih yang orang ingat tentang diri kita. Dan yang ketiga, apa yang kita mulai, kita tuntaskan sampai akhir. Baik itu berhasil maupun itu gagal, tapi kita rela melakukannya sampai akhir. Terus kalau kita melakukan setengah-setengah, itu bukan identitas kita. Bahkan bisa jadi kita nggak percaya atau kita nggak bahagia melakukan itu. Kita memakai topeng yang mana kita mengkhianati diri kita, yang mana kita membuat diri kita berpura-pura saja. Teman-teman yang ada di rumah, pada materi kita yang pertama ini, kita harus mengerti tujuan komunikasi. Tujuan bagaimana, kenapa kita harus belajar komunikasi? Kenapa sih kita harus belajar materi ini? Yang pertama, kita harus bisa menyampaikan. Yang kedua, kita harus bisa persuasi atau kita harus bisa mempengaruhi orang lain. Dan yang ketiga, kita harus bahagia. Karena apa? Di dalam rumus komunikasi ada 3 hal. Ini nanti akan saya sampaikan di ujian teman-teman sekalian. Yang pertama adalah at-thariqatu ahammu minal madah. Cara kita mengajar, cara kita menyampaikan, cara kita berkomunikasi lebih penting daripada materinya sendiri. Banyak teman-teman saya, seorang dosen, seorang pendakwah, dia hebat mempelajari materi. Tetapi sedikit sekali dia bisa menyampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang menarik. Maka at-thariqatu ahammu minal madah. Cara menyampaikan lebih penting daripada materi kita. Standar komunikasi ya. Yang kedua, wal mudaris ahammu minat thariqah. Pengajar lebih penting daripada cara dia mengajar. Cara dia mengajar tapi dia terkena hukum sosial, sudah nggak akan didengar lagi, nggak akan menarik lagi. Karena apa? Kita terkena hukum sosial.
Maka cara kita menjaga diri kita dari hal-hal yang negatif lebih penting daripada cara kita mengajar, termasuk juga diri saya. Yang ketiga adalah warruhul mudaris ahamu min kulli syai'in. Jiwa kita sebagai seorang pengajar lebih penting dari semuanya, lebih penting dari cara menyampaikannya, lebih penting dari materinya, lebih penting dari gedungnya, dan yang paling penting adalah ruh diri kita, bagaimana kita diingat menjadi seorang apa dan kita menyampaikan apa, dan amanah yang Tuhan berikan pada diri kita itu apa, dan kita akan hidup sebenar-benarnya hidup, dan kita akan hidup tenang dan bahagia tanpa pusing dengan penyampaian orang lain, tanpa pusing dengan kata-kata orang terhadap diri kita. Teman-teman, di materi kita yang pertama ini, sadar tugasnya adalah temukan keunikan diri kita, temukan citra diri kita, temukan identitas diri kita. Kita sebagai seorang apa tugas kita di muka bumi ini. Dari situ kita akan mengerti bagaimana cara berkomunikasi yang baik, bagus, dan benar. Bagaimana kita menjadi seorang pengajar, sebagai seorang konsultan, sebagai apapun profesi kita bisa berkomunikasi dengan baik. Karena ujian komunikasi hari ini banyak orang hari ini menganggap orang lain dukun yang tahu perasaannya. Saya mengerti perasaan kamu, saya mengerti perasaan kamu, padahal itu adalah fana, padahal itu adalah sebuah musibah. Seburuk-buruknya hakim adalah perasaan kita, sebaik-baiknya hakim adalah mata kita. Kalau ada sesuatu tentang diri seseorang, sampaikanlah, lihatlah kebenarannya. Maka Bapak Ibu yang ada di rumah, tugasnya adalah temukan keunikan diri kita dan sampaikan seperti saya sampaikan dengan membuat sebuah video. Terima kasih banyak. Jadi kesimpulannya pada pembelajaran kita saat ini, kita harus menemukan keunikan diri kita harus menemukan karakter diri kita harus menemukan identitas diri kita, sehingga ketika kita berbicara, kita menjadi orang yang menyenangkan. Ketika kita berbicara, kita menjadi orang yang mudah memahamkan orang lain, dan kita menjadi orang yang lebih fleksibel dan orang nyaman dengan komunikasi kita. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Lakukan tugas yang terbaik dengan apa yang kita pelajari sebelumnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.